Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube kita, Pengejar Mimpi. Sebelumnya, kakak mau ingetin, bagi kalian yang mau join les Permaba UNJ 2022, kalian bisa langsung klik link yang ada di video ini ya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang materi sejarah. Di sini ada soal sejarah yang keluar di tahun 2017 dan 2018. Nah, sekarang kita ke soal yang pertama aja. Di sini salah satu manfaat edukatif dari sejarah adalah, jadi yang ditanya adalah manfaat edukatif sejarah. Jadi di manfaat sejarah itu dibagi 3, ada yang manfaat edukatif, inspiratif, sama satu lagi itu manfaat rekreatif. Bedanya apa? Manfaat edukatif itu dia lebih ke manfaat dapat menata masa depan atau mengambil sebuah pelajaran. Nah, kalau inspiratif itu dia lebih ke sumber inspirasi. Ini maksudnya inspirasi ya, karena melihat sejarah yang sudah ada gitu. Nah, yang terakhir itu manfaat rekreatif. Jadi di sini lebih ke memberikan penyegaran. Misalnya ketika kita lagi kunjungan ke tempat sejarah gitu. Nah, itu di manfaat rekreatifnya. Sekarang ke soal nomor 1, berarti salah satu manfaat edukatif sejarah adalah, tadi kan manfaat edukatifnya itu lebih ke menata masa depan untuk mengambil sebuah pelajaran. Berarti kalau kita lihat dari opsi A sampai opsi E, itu yang memungkinkan adalah opsi D. Kenapa opsi D? Karena opsi D di sini belajar untuk mengetahui bagaimana manusia di masa lalu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Berarti kan kita belajar tentang bagaimana menghadapi masa lalu, berarti kan itu untuk dipakai di sekarang kan, atau untuk mengambil pelajaran untuk masa sekarang gitu. Kenapa kita pilih yang D? Karena tadi sesuai dengan manfaat edukatif itu sendiri kan untuk menata masa depan atau untuk mengambil sebuah mata pelajaran. Jadi yang cocok di sini adalah opsi D. Belajar untuk mengetahui masa lalu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sekarang, itu berarti untuk mengambil pelajaran gitu. Berarti yang cocok adalah opsi D. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Di sini ada soal urutan langkah-langkah penelitian sejarah meliputi. Jadi di sini ada data. Nah, kita disuruh mengurutkan langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, di sini kita masuk ke materinya dulu. Jadi, dalam langkah-langkah penelitian sejarah itu nanti ada 5. Yang pertama yang kita lakukan adalah pemilihan topik, setelah itu mengumpulkan sumber atau disebut heuristik, lalu menguji keaslian data atau yang disebut verifikasi, penafsiran atau interpretasi, dan yang terakhir itu adalah kita penulisan sejarah atau historiografi. Gitu. Nah, berarti sesuai dengan data yang nomor 2 ini, berarti langkah pertama yang kita lakukan itu adalah pemilihan topik. Berarti dia ada di poin 5. Nah, setelah kita pemilihan topik, itu kita mengumpulkan sumber atau yang disebut heuristik tadi kan. Berarti dia nomor 1. Nah, setelah heuristik, kita itu menguji keaslian data atau verifikasi. Ada di poin 2. Nah, setelah kita verifikasi, kita ke penafsiran. Penafsiran itu interpretasi, berarti poin 3. Nah, yang terakhir itu adalah penulisan. Itu namanya historiografi. Gitu. Berarti langkah-langkahnya itu adalah 5, 1, 2, 3, 4. Berarti yang bagian E. Itu adalah urutan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Jadi ada 5 langkah. Oke. Soal terakhir, di sini ada soal penulisan tentang perang Diponegoro dengan memadukan unsur imajinasi dan penggambaran watak dari setiap tokohnya adalah salah satu karya sejarah. Contoh di atas termasuk sejarah sebagai gini. Ini termasuk materi di ruang lingkup sejarah. Jadi di dalam ruang lingkup sejarah itu dibagi 4. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Dikatakan sebagai peristiwa itu peristiwa benar terjadi dan berupa suatu fakta atau kenyataan. Itu dikatakan sejarah sebagai peristiwa.
Yang kedua, sejarah sebagai kisah, di mana hasil karya cipta peneliti di masa lalu gitu. Jadi jadikan sebuah kisah atau dongeng gitu. Nah, lalu di sini sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu di mana peristiwa di masa lampau itu digali kembali secara ilmiah. Itu dikatakan sejarah sebagai ilmu. Dan yang terakhir itu sejarah sebagai seni. Nah, ketika peristiwa atau sejarah itu ditulis kembali sesuai fakta atau kenyataan, namun dibungkus sudah dalam bersifat seni gitu, dalam bersifat seni atau di sini bisa aja dalam bersifat imajinasi gitu, termasuk ke seni. Nah, dari soal yang nomor 3 tadi itu dikatakan, jadi ada sejarah perang Diponegoro itu memadukan unsur imajinasi. Oke, di sini ya. Unsur imajinasi dan penggambaran watak dari setiap tokoh, di mana unsur imajinasi dan penggambaran watak tokoh itu unsur seni. Itu adalah suatu karya sejarah. Berarti dia sejarah sebagai seni. Katakan sejarah sebagai seni. Karena di sini peristiwa atau sejarah itu ditulis kembali sesuai fakta namun bersifat seni gitu. Dimana perang Diponegoro itu memadukan unsur imajinasi atau unsur seni dalam penggambaran wataknya. Maka di sini dikatakan sejarah sebagai seni. Berarti yang opsi A gitu. Nah, soalnya sampai sini dulu aja. Kalau misalnya kalian nemu materi yang sama seperti ini, misalnya keluar lagi tapi dibungkus dengan soal atau tipe soal yang berbeda tapi dengan materi yang sama. Nah, kalian bisa sambil pelajari materinya, sambil latihan soalnya. Siapa tahu nanti ketemu materi seperti ini tapi dengan bentuk soal yang berbeda. Semoga nanti kalian bisa menjawabnya dengan benar ya. Terus bantu support channel ini ya dengan cara subscribe akun ini dan jangan lupa like, komen, dan